Halo kawan, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Mofi Royhan. Pada video kali ini, gua akan membahas sebuah film yang berkaitan dengan jalan terlarang. Film ini berjudul Roadhead. Film ini dirilis pada tahun 2020. Sehingga daripada banyak bercakap, langsung saja pasang handset kalian, duduk yang tenang, siapkan cemilannya. Kencangkan celana dalam kalian. Langsung saja cus ke alur ceritanya. Selamat menonton CQ. Scene dibuka dengan berlatar belakang di sebuah padang pasir, yang dimana terdapat sepasang kekasih sedang menikmati perjalanannya sambil melakukan suatu perilaku tidak senonoh. Dan tepat pada saat itulah mereka langsung dikejutkan dengan keberadaan seorang pria yang terlihat sudah membawa sebuah pedang, dan film pun dimulai. Keesokan harinya, kita kembali diperlihatkan kepada latar tempat yang sama, namun dengan pengunjung yang berbeda. Tepat pada hari ini, ketiga orang remaja bernama Alex, Stephanie, dan juga Brian akan mengunjungi sebuah danau terpencil yang bisa disebut Isola Lake. Uniknya, agar perjalanan mereka terasa seru, Alex pun memutuskan untuk tidak membawa handphone sama sekali, begitu juga halnya dengan Brian. Yang sudah jelas satu-satunya handphone hanya dimiliki oleh Stephanie seorang. Ya, pada awalnya sih memang ya mereka bertiga masih merasa aman-aman saja serta tidak ada ancaman yang berarti sama sekali. Terlebih hanya dengan mengandalkan sebuah map saja, Alex berkata bahwa perjalanan masih harus ditempuh sejauh 15 km lagi. Dikarenakan jarak yang masih lumayan itulah, mereka pun memutuskan untuk berhenti sejenak sambil melihat-lihat pemandangan. Satellite. The lake wasn't a lake. And I hate you. I am right, Stephanie. So I'm gonna go sit. Terhitung selama 10 menit lamanya sudah dihabiskan Alex bersama Brian di wilayah gersang itu. Sedangkan Stephanie sendiri hanya berada di dalam mobil saja setelah ia secara mendadak mulai memikirkan mantan pacarnya. Seusai berfoto-foto, perjalanan pun kembali dimulai. Sembari berharap semoga saja ada minimarket di depan sana. Yang sayangnya bukannya minimarket yang dijumpai. Mereka bertiga pun malah dikejutkan dengan keberadaan dua buah kepala yang sudah terlepas. Ya, bisa dipastikan sepanjang kekasih ini adalah korban dari si pria misterius yang sempat kita lihat di awal film tadi. What the fuck? Duh. On bodies. Need a fucking Dick got. How is his dick fall? rest ye in. Rasa shock atas penemuan tersebut, Stephanie langsung bergegas untuk menelpon para polisi agar segera datang ke lokasi kejadian. Tapi apa daya, bukannya direspons, Stephanie malah mendengar suara mendesah dari panggilan tersebut. Dan secara tiba-tiba datanglah si pria berpedang yang tanpa diketahui oleh mereka bertiga sudah menjadi eksekutor dari sepasang kekasih itu. Pada kondisi ini, mereka cuma bisa dibikin heran kenapa pria tersebut benar-benar diam sediam-diamnya serta tidak mengeluarkan kata-kata sama sekali. Yang secara mengejutkan, pria tersebut langsung bergegas untuk mengejar mereka bertiga sampai-sampai Brian sendiri terlihat tidak siap. Sangat disayangkan niatnya mau liburan malah berujung kepada malapetaka yang tak terduga. Hanya saja untuk kali ini pria berpedang itu tidak berkeinginan untuk menghabisi Alex beserta Stephanie. Melainkan ia hanya bergegas untuk membawa pergi kendaraan mereka terlebih dahulu, yang sudah jelas rencana tersebut sengaja dilakukan agar mereka berdua tidak akan pergi jauh dari wilayah itu. Singkat waktu, berjam-jam pun sudah mereka lewati, dan kali ini Alex bersama Stephanie mulai menyadari keberadaan sebuah van yang sudah sangat jelek. Saat dimasuki, tertanda jelas kalau van sendiri merupakan tempat tinggal dari seseorang. Segala hal benar-benar tidak tertata secara rapi serta berantakan dari ujung ke ujungnya. Fucking told you he was in. Here. It's. What? Tidak lain tidak bukan, bisa dipastikan satu-satunya orang yang tinggal di sini adalah si pria berpedang. Sialnya lagi, baru saja nama pria itu disebut, dia malah muncul secara tiba-tiba demi menghampiri Alex dan juga Stephanie.
Secara cepat mereka pun berhasil menghindar meski pada akhirnya harus terjadi perlawanan yang cukup keras. Sampai-sampai satu-satunya handphone milik Stefani harus direlakan pada saat itu juga. Mau kabur tapi ya gimana, kunci mobil sudah berada di tangan dari pria tersebut dan berujung mereka berdua masih dikasih kesempatan untuk kabur sekali lagi. Saat malam tiba, mereka berdua sebenarnya sudah melihat keberadaan dari sebuah mobil polisi. Tapi sayang jarak mobil itu memang terlalu jauh meskipun sudah diteriakin secara keras oleh Alex beserta Stefani. Malam-malam begini enggak pernah terbayangkan oleh mereka berdua sebelumnya kalau nasib buruk harus terjadi pada saat momen liburan. Ya mau gimana lagi, aksi kejar-kejaran juga harus terjadi secara berulang yang kali ini si pria bertopeng sudah benar-benar membuka topengnya. Nggak butuh waktu lama, ia berhasil menyetop Stefani yang tidak lagi bisa ngapa-ngapain. Di sisi lain, si pria bertopeng berkata bahwa ia tidak berniat membunuh Stefani dikarenakan adanya maksud tersembunyi yang akan dijelaskan sebentar lagi ketika sudah sampai. Dan benar saja, Stefani sengaja dibawa ke sebuah tempat anta beranta yang dimana sangat jauh dari keberadaannya Alex. Tidak adanya bantuan serta tidak adanya siapa-siapa yang bisa ia andalkan membuat Stefani harus berpasrah diri tanpa banyak perlawanan. Tempting to spare your life. What are you gonna do about it? Drop it. Lalu hari pun sudah berganti yang dimana terlihat jelas kalau si pria berpedang merupakan algojo dari sebuah komunitas. Komunitas kecil yang sudah dibentuk selama 10 tahun lamanya ini mulai dipimpin langsung oleh seorang pria bernama Cole. Selama 10 tahun terakhir itulah komunitas tersebut sengaja mengasingkan diri sebelum benar-benar diperbolehkan oleh Cole untuk mencari anggota baru. Cole mengharuskan para anggotanya untuk bisa merasa puas dengan siapa saja, tak peduli hal-hal apa yang akan dirasakan nantinya. Ajaran aneh ini secara konsisten selalu diterapkan oleh Cole sampai tibalah titik di mana mereka semua merasa bosan dengan segala kepuasan yang hanya bisa didapatkan dari seorang waria bernama Felicity. Jelas atas alasan tersebut, Cole langsung mengutus salah satu anggotanya sebagai algojo sembari menunggu mangsa jenis kelamin wanita yang berani melintas wilayah ini. Terlebih, selama 10 tahun lamanya mereka hanya menjumpai mangsa wanita sebanyak 3 kali. Dan tiga-tiganya sudah dieksekusi oleh si algojo dengan alasan tidak memiliki ketangguhan seperti Stefani. Maka dari itulah tidak heran jika Stefani sengaja dibiarkan hidup agar ia mampu memberikan kepuasan bagi mereka semua hingga waktu yang tak berujung. Memang bejat bukan? Stefani sendiri pun tidak ingin tinggal diam, melainkan dia sengaja mencoba untuk meminta tolong kepada Felicity yang notabene sudah dianggap sampah. Stefani berkata bahwa ia bersama Felicity harus segera lepas dari jeratan ini tanpa harus takut apa yang terjadi kepada mereka ke depannya. Meski pada akhirnya ia sendiri tidak bisa berbuat banyak dan giliran Cole alias pemimpin akan dimulai. Hanya saja tidak semudah itu bagi Cole untuk bisa memuaskan hasratnya setelah Stefani sengaja gigit senjatanya Cole sampai putus seputus-putusnya. Nggak cukup sampai di situ, Stefani juga dikejutkan dengan keberadaan Alex yang ternyata sudah mengikuti Stefani yang sejak tadi malam. Pada kesempatan ini, Alex sudah tidak sabar lagi untuk mengajak Stefani pergi dari wilayah tersebut. Namun apa daya, sebelum benar-benar pergi, mereka berdua masih harus menghadapi si algojo yang baru saja tiba serta terlihat kecewa dengan tindakan Stefani. Wanna fight? Life of luxury. Alhasil untuk kali ini tidak akan ada lagi kata ampun dari si algojo sampai-sampai Stefani sendiri harus menjadi korban. Jika dilihat lebih jelas, perbuatan yang mampu dilakukan dalam hitungan detik itu langsung membuat Alex pasang badan tanpa takut sama sekali.
Ia berani menentang si Algojo untuk berduel dengannya demi membayar nyawanya Brian beserta Stephanie. Ya, siapa yang bisa menebak, Alex ternyata mampu menyulitkan si Algojo, dan luar biasanya lagi, ia juga membuat si Algojo itu harus meregang nyawanya. Usai melewati peristiwa ini, Alex yang tersisa seorang diri pun tidak lagi bisa berkata-kata, yang dimana ia langsung memutuskan untuk kembali pulang dengan harapan semoga saja segala perbuatannya mampu membayar lunas segala penderitaan dari teman-temannya. Namun ternyata Alex juga harus ikut menjadi korban pada saat itu setelah ia baru saja sadar kalau terdapat salah satu anak buahnya Cole sudah menyelundup masuk ke dalam mobil tersebut. Oke guys, mungkin segitu aja pembahasan alur cerita dari film Roadhead 2020. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Slepel.